Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufei dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjawab soal analisis T-square menggunakan aplikasi SPSS beserta dengan interpretasinya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita gaskan. Nah, ini kita sudah punya soalnya. Suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan asupan lauk dengan kejadian anemia pada penduduk desa X. Kemudian diambil sampel sebanyak 120 orang yang terdiri dari 50 orang asupan lauknya baik dan 70 orang asupan lauknya kurang. Setelah dilakukan pengukuran kadar Hb, ternyata dari 50 orang yang asupan lauknya baik, ada 10 orang yang dinyatakan anemia. Sedangkan dari 70 orang yang asupan lauknya kurang, ada 20 orang yang anemia. Ujilah apakah ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Nah, di langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita susun terlebih dahulu hipotesisnya. Nah, jadi H0 tidak ada hubungan antara asupan lauk dengan kejadian anemia, dan H1 ada hubungan antara asupan lauk dengan kejadian anemia. Nah, setelah itu kita tentukan pengkodeannya yang akan kita gunakan nanti dalam menginput datanya ke dalam SPSS. Nah, di sini lauk pauk untuk kategori kurang kita gunakan kode 1, kategori baik kita gunakan kode 2. Kemudian untuk anemia, kategori ya kita gunakan 1 dan kategori tidak kita gunakan kode 2. Nah, setelah itu kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, katanya terlebih dahulu kita input ke dalam Microsoft Excel untuk mempermudah. Penginputannya ini kita gunakan tadi pengkodeannya ya, di asupan lauk ini anemia. Ini datanya sudah di blok, kemudian kita copy. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Nah, sini kita klik dataset, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Terlebih dahulu kita masuk ke bagian variabel view. Ini tadi kan terdapat dua variabel, yaitu asupan lauk dan anemia. Nah, untuk variabel yang pertama itu saya berikan nama X1. Kemudian desimalnya ini kita ubah menjadi 0 karena datanya tidak ada yang berbentuk desimal. Kemudian labelnya ini asupan lauk. Nah, kemudian untuk value-nya ini kita masukkan sesuai dengan pengkodean yang telah kita susun tadi. Nah, 1 kurang ya, kita klik add, dan value 2 berikan label baik, kemudian kita klik OK. Nah, itu ini kita ubah menjadi nominal. Kemudian untuk variabel yang kedua kita beri nama X2. Desimalnya juga kita ubah menjadi 0 dan labelnya kita tulis anemia. Setelah itu kita masukkan kembali value-nya ya. Pertama value 1 kita berikan label ya. Kemudian value 2 kita berikan label tidak, klik add dan klik lagi OK. Kemudian ini juga kita ubah menjadi nominal. Nah, di sini pada bagian variabel view-nya telah selesai. Langsung saja kita masuk ke bagian data view. Di sini telah muncul X1 dan X2 ya. Langsung saja kita paste data yang telah kita copy tadi dari Microsoft Excel. Nah, data yang telah masuk. Setelah itu kita klik analyze, bagian ribbonnya ya, klik analyze, masuk ke descriptive statistik. Setelah itu kita klik cross tabulation. Nah, asupan lauknya ini kita masukkan ke bagian row dan anemia kita masukkan ke bagian column. Dan kita pilih statistik tentang T-square dan kita klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini telah muncul hasil output dari analisis T-square. Yang terdapat 3 tabel output ya.
Yang pertama yaitu case processing summary, kedua itu cross tabulation-nya, dan yang ketiga output chi-square test. Setelah outputnya keluar, kita masuk ke dalam interpretasi hasil output dari SPSS tersebut. Ini untuk output yang pertama. Yang pertama ini ada asupan lauk, anemia, kemudian 120 ini merupakan jumlah data yang telah diproses secara valid. Kemudian ini adalah presentasinya ya, presentasinya 100%, menandakan bahwa semua data dari 120 ini telah diproses dengan baik. Kemudian ini missing, ini adalah bagian data yang tidak berhasil diproses atau bermasalah ya, nilainya ada 0 dan presentasinya 0%. Kemudian ini adalah totalnya adalah 120, kembali sesuai dengan data validnya ini ya, karena ini kan 100% sama dengan totalnya. Nah kemudian di sini adalah output yang kedua, cross tabulation-nya. Yang pertama ini ada asupan lauk ya, terdapat dua kategori yaitu kurang dan baik. Kemudian untuk anemia terdapat dua kategori yaitu ya dan tidak. Di sini asupan lauk kurang terdapat 20 yang menderita anemia, kemudian ada 50 yang tidak menderita anemia. Jadi totalnya 70. Kemudian untuk asupan lauknya baik ada 10 yang menderita anemia dan ada 40 yang tidak menderita anemia. Dan jumlahnya adalah 50. Kemudian totalnya yang menderita anemia 30 orang, kemudian yang tidak menderita anemia 90 orang. Nah, dan sini adalah total pesertanya 120 orang. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu output chi-square testnya. Nah untuk persen chi-square-nya yaitu 1,143, dan ini merupakan nilai chi-square hitungnya dengan diferensiasi kebebasan 1, dan nilai signifikan suicide-nya adalah 0,285. Nah langsung saja kita ke pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusan yang pertama yaitu kita berdasarkan perbandingan chi-square hitungnya dengan chi-square tabelnya. Nah jika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Dari output tersebut kita dapatkan bahwa chi-square hitungnya adalah 1,143. Kemudian dengan alfa 0,05 dan diferensi derajat kebebasan 1, maka chi-square tabelnya adalah 3,841, sehingga chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabelnya, maka H0 diterima. Nah selanjutnya kita lakukan pengambilan keputusan menggunakan berdasarkan nilai signifikan suicide-nya dengan alfa 0,05. Jika nilai signifikan suicide-nya lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Nah dari output tersebut kita dapatkan bahwa nilai signifikan suicide-nya adalah 0,285, sehingga nilai signifikan suicide-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 terima. Nah jadi kesimpulannya, berdasarkan pengambilan keputusan dengan ditolaknya H0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan lauk dengan kejadian anemia.